Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, ayo sini. Harus bisa tepuk hak anak. Ayo. Ayo tepuk hak anak yang bagaimana ya? Iya. Ayo sini. Sebelum sambil melihat pertunjukan tepuk hak anak, forum anak adalah suatu wadah di mana anak-anak ini, Bu, menjadi seorang yang menjadi pelopor dan pelapor. Artinya apa? Ketika dia merasa ada hak-hak anak sejumlah 31 hak anak tidak terpenuhi, mereka akan merasa bahwa ini harus dipenuhi. Hak tumbuh kembang. Yang ketiga hak perlindungan. Yang keempat hak partisipasi. Coba berjejer. Kita latihan dulu ya. Ayo Mortiser, tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Iya. Kemudian setelah itu disuntik vaksin, posyandu, kasih vitamin A, tumbuh kembang. Perlindungan, ya alhamdulillah di sini perumahan pasti punya minimal perlindungannya adalah dari hujan dan jadi kalau ibu yang nggak dapat tudung nih ya, ini nggak dapat perlindungan nih. Nah nih bercanda, Bu. Lalu berikutnya lagi adalah hak untuk partisipasi artinya mempunyai hak bicara. Contohnya anaknya dari kecil masuk SD ini, SMP ini, orang tuanya nggak ngasih kesempatan. Padahal mah anaknya pengen jadi ini, pengen jadi itu. Nah gitu ceritanya. Kasih kesempatan untuk bicara. Ini prinsipnya. Lalu dari forum anak ini banyak, Bu, yang bisa dilakukan satu persatu. Salah satunya adalah bakat anak. Bakat anak banyak ya, Bu? Minimal apa? Minimal nangis. Nangis bakat. Anak-anak kalau nangis bakat, Bu. Enggak semuanya nangisnya khas. Yang kedua apalagi? Teriak-teriak. Nah ini adalah penyalurannya. Jadi kalau dia suka nangis, masukin kelas drama. Kalau dia suka teriak-teriak, masukin kelas menyanyi. Nah kalau ini suka lari-lari, jadi masuk pencak silat. Nah lari-lari, olahraga gitu. Kalau suka goyang-goyang sendiri, masukin kelas ya jaipong. Nah gini, artis seni, lukis. Nah gitu contohnya. Ini bercanda ya, Bu ya, bener juga. Nah kemudian setelah itu apa wadahnya? Anak-anak ini punya suatu kreasi, yaitu adanya wadah rumah pintar, Bu. Iya, Ibu Mira ya. Jangan ngomong tuh Mira, udah makan belum? Iya, tenang, udah jengkol. Nah jadi wadahnya rumah pintar, clever house, clever home. Nah rumah pintar, di mana setiap wadah ini punya kriteria sendiri. Orang yang suka baca, sentranya literasi. Orang yang suka olahraga, sentranya olahraga, seni dan sebagainya. Yang pertama kan batik ya, Bu ya. Nah yang kalian ini seninya nih. Tapi ada istimewanya. Kenapa rumah pintar di Sukadami ini beda? Yaitu ada namanya inklusi. Tahu gak inklusi, Bu? Tahu gak inklusi? Iya. Inklusi ini adalah suatu perbedaan. Akhirnya karena dia berbeda, dia harus narik sedikit bibirnya. Kiri goblok. Nah gitu. Jadi mohon maaf, jangan diikutin. Nggak boleh, nggak sopan itu. Jadi artinya apa? Adik-adik yang berbeda, yang saat ini mungkin kondisinya tidak sama, jangan bersedih. Jangan sampai membuat kita tidak berkembang. Jadi kalau di Om Dokter ngomong seperti itu kata-kata yang tidak boleh diikuti. Setuju ya? Setuju gak? Setuju ya? Gak boleh ngomong yang kasar, gak boleh ngomong yang tidak sopan. Nah jadi adik-adik inklusi adalah yang berbeda. Contohnya adalah punya keterbatasan pendengaran, punya keterbatasan dalam hal untuk berbicara. Semua itu adalah keterbatasan.
Jadi adik-adik yang dari sekolahnya amazing, sekolah luar biasa, harus semangat. Banggalah pada diri sendiri karena Allah menciptakan pasti dengan segala kelebihannya. Lebih sabar, kelebihannya kelebihan sabar. Nah, dan sebagainya. Jadi intinya anak-anak semuanya senang gak hari ini? Senang gak hari ini anak-anak? Nah, harus senang ya. Anak-anak senang, bapak-bapak senang. Jadi kurang jajan. Kalau anak senang tuh mainnya semangat. Habis itu langsung tidur. Iya, ya Pak ya. Iya, oke kalau gitu di penghujung yang singkat ini kami ucapkan selamat dan sukses untuk Kampung Tangguh Jaya untuk peneluran COVID di RW 07 dan juga untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah sukses mendirikan rumah pintar di RW 07 ini. Semoga keberkahan selalu menyertai Bapak Ibu dan semua yang mendukung kegiatan-kegiatan ini. Semoga menjadi lancar dan sukses dan penuh amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Segala minta dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama rumah pintar adalah salah satu pengejawantahan, salah satu bukti optimalisasi daripada kegiatan daripada Kecamatan Layak Anak, Desa Ramah Anak, kemudian RT Ramah Anak, RW Ramah Anak. Rumah pintar adalah bagaimana manifestasi anak-anak ini dapat diwujudkan dalam suatu wadah yang menandakan bahwa pintar adalah kondisi dasar daripada anak-anak. Dan dari rumah pintar ini dengan beberapa sentranya, literasi, kemudian setelah itu olahraga, seni, merupakan perwujudan dari masing-masing kelebihan anak tersebut. Anak-anak ada yang suka membaca, masuk literasi, yang suka olahraga, masuk sentra olahraga, dan sebagainya, seperti itu. Sejauh mana kemampuan dan anak-anak? Iya, jadi rumah pintar ini memang baru dibentuk tahun 2020. Tentu saja untuk evaluasi secara langsung kita masih dalam proses penilaian. Namun saat ini sudah ada kegiatan pertama adalah membatik. Kenapa? Karena perlu diingat Cikarang Selatan ini bakat-bakat membatik ternyata bagus. Nah, yang kedua ini adalah untuk seninya, baik jaipong maupun olahraga. Nah, kita harapkan evaluasi berkala akan dilakukan. Tujuannya adalah melihat perkembangan dan juga partisipasi anak-anak di Kecamatan Cikarang Selatan. Nah, itu harapan ke depan yang ingin disampaikan agar peran masyarakat bersama dalam kegiatan bersama. Iya. Jadi prinsipnya forum anak ini dibutuhkan sekali adalah peran serta daripada orang tua. Orang tua memahami bahwa anak-anak ini terlibat dalam suatu organisasi yang jelas, resmi, dan juga legal. Forum anak. Harapannya anak-anak ini akan mempunyai wadah untuk berkembang dengan jalur yang sudah ditentukan sesuai dengan kemampuan dan keinginan masing-masing. Rumah pintar ini yang ada di Sukadami sangat baik menurut saya untuk menyalurkan kreatif anak-anak, apalagi SLB, sekolah luar biasa gitu ya. Ini sangat tersalur, contohnya sekarang itu ada tarian jaipong dan macam-macam kesenian. Apa pada peran penting pemerintah dan Sukadami kepada forum anak di rumah pintar? Kami sebagai pemerintah Desa Sukadami sangat mendukung karena ini adalah kegiatan yang positif, sangat menunjang anak-anak remaja kita untuk berkembang positif. Bagaimana dengan sarana prasarana untuk kegiatan mereka dari perangkat desa? Mungkin untuk perangkat Desa Sukadami kita ada dana yang sesuaikan dengan dana. Kalau memang ada posnya kita membantu secara materialistis maupun secara tenaga maupun secara pikiran. Adapun mungkin untuk menanggung semuanya atau menunjang kegiatan semuanya, kita perlu CSR dari PT-PT yang ada di Kabupaten Bekasi. Dan terakhir nih Pak, harapan ke depan dengan adanya forum anak ini? Harapan saya insya Allah
Desa Sukadami khususnya umumnya Kabupaten Bekasi lebih maju dan lebih kuat, tangguh dan jiwa raga pemuda kita. Kalau buat kegiatan yang dilakukan hari ini adalah adanya sentra seni ya salah satunya. Karena dalam rumah pintar ini tidak hanya satu kegiatan atau dua kegiatan, kita mengikuti banyak sentra. Dan yang paling istimewa dari rumah pintar yang ada di sini adalah adanya sentra inklusi, di mana anak-anak yang berurusan khusus itu bisa bergabung. Jadi tidak ada namanya sesi kita membeda-bedakan ataupun diskriminatif. Jadi tidak ada seperti itu. Apakah ada kendala di mobil ini karena bertanya? Kalau buat kendala sama saat ini sih belum ada yang berat ya buat kita, karena ya kita jalaninya bersama-sama, gotong-royong, anak-anaknya antusias. Mungkin karena adanya pandemi COVID-19, anak-anak lebih suka bermain di luar ketimbang ya mereka sudah mulai bosan megang gadget, jadinya mereka lebih antusias. Sejauh mana kemampuan dan keterampilan dalam rumah pintar ini? Buat keterampilannya sih lumayan baik ya, bagus dan hebat, karena emang anak-anak dari rumah pintar maupun forum itu terpilih dari yang terbaik dari sekolah, sehingga mereka pasti punya bakat, punya kemampuan yang di atas rata-rata. Terakhir, harapan ke depan yang ingin disampaikan agar peran masyarakat bisa aktif mendorong kegiatan ini, terutama informasi mengenai kegiatan permainan. Kalau buat harapan ke depan ya semoga bisa mendukung kita dalam segala prasarana dan sarana, karena kita butuh dukungan, kita butuh bimbingan terlebih lagi, dan masukan-masukan segala macam kita pasti terima, kita pasti jalani lah bersama-sama. Untuk kegiatan di rumah pintar ini kita udah coba ikutin 2 kali kegiatan, ini kegiatan kedua kali, dan alhamdulillah kalau saya lihat sih termasuk sukses lah, berhasil, karena ini program rumah pintar ini kan baru dimulai, baru diawali, dan kebetulan kemarin untuk yang pertama, kegiatan pertama itu mengenai pembelajaran pelatihan membatik untuk teman-teman dari anak-anak dari Core Pixel ya, dan diikuti dari adik-adik kita yang dari sekolahan yang dari SLB sekarang kelas 1. Dan ini acara untuk yang kedua kali, mudah-mudahan sukses dan berjalan lancar. Terus harapan ke depannya gimana, Bu? Harapan ke depan kami sebagai perusahaan sahabat anak, kami berharap program ini berjalan dengan lancar sesuai apa dengan tujuannya. Karena di sini kan rumah pintar menampung untuk membina atau mendidik anak-anak yang putus sekolah, ataupun sekarang sudah ditambah dengan rumah pintar inklusi. Dan kemudian ada adik kita yang dari SLB sebagian juga sudah bergabung di rumah pintar inklusi ini. Karena kita berharap mudah-mudahan ada adik kita yang dari SLB jangan sampai tertinggal juga untuk hal-hal pendidikan ataupun kegiatan yang bergabung dengan berhubungan langsung dengan lingkungan masyarakat. Jadi mereka nggak merasa dikesampingkan atau ditinggal atau sangat terbelakang. Perasaannya alhamdulillah ya senang, karena di Gras Sukadami ini, di Desa Sukadami dipercaya untuk mengadakan rumah pintar inklusi biar adik-adik kita ini bisa mengisi waktu luang. Sekarang masih masa pandemi ya, jadi sekolah nggak ada tatap muka, jadi dengan adanya kegiatan ini anak-anak jadi tetap melakukan kegiatan untuk mengisi luangnya dengan kegiatan yang positif. Sangat diminati dalam kegiatan ini. Kalau diminatin, alhamdulillah banyak ya, dari segi seni tari, pencaksilat. Kemarin kami juga udah belajar membatik. Insya Allah untuk bulan depan kami akan angklung, belajar angklung. Dengan mungkin ada teman adik-adik mungkin bisa ditanyain kakak apa yang bisa minat, pengen apa gitu, mungkin kakak bisa bertanya ke anak-anak. Bagaimana menggunakan peran dari pengawas kakak maunya bagaimana ikut di sini kegiatan rumah pintar, bagaimana? Ali bisa jawab? Maunya bagaimana? Gimana perasaannya? Senang apa? Terus? Nah, suka
suka menari. Mungkin mereka senang dengan adanya kegiatan Rumah Pintar. Mereka diikut sertakan dalam kegiatan ini. Mereka senang ya. Hai semuanya, di pagi acara ini bersama tim liputan dari TV Provinsi, anak-anak